Ya, selamat malam kawan. Sekarang saya Fabio Dudistira yang bersama dengan Anda. Kali ini di hari Minggu seperti biasa, saya akan menemani Anda dengan komposisi-komposisi klasik. Tapi malam hari ini ada yang beda karena biasanya kalau saya menemani dengan komposisi klasik, saya hari ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Pernah juga tampil di Muda Luar Biasa, sempat juga tampil di program musik klasik beberapa waktu yang lalu. Nah, kali ini saya summon lagi dia untuk bisa hadir karena kebetulan sedang menikmati libur semester di Surabaya sampai Agustus. Jadi kalau tidak dimanfaatkan dengan baik bisa rugi gitu ya. Ya, oke. Bisa dipakai headsetnya. Yes. Kalau begitu saya sapa dulu. Sudah di depan saya ada Brams. Selamat malam Brams. Malam Mas Fabian. Malam, luar biasa. Sehat ya? Sehat, Lumayan. sehat. Seru loh waktu saya tanya sama mama gitu, Ibu bisa minta profilnya Brams. Ternyata achievementnya cukup banyak ya. Oh, Menang lomba itu cukup banyak. iya itu masa kecil itu. Masa kecil ya. Masa kecil saya nggak pernah menang lomba ya. Lomba 17-an paling banyak. Oke, Brams Mulyawan. Bener ya? Brams Benar. Mulyawan. Sekarang berarti usia 19 tahun. 19 tahun. Iya. Oke, dulu waktu mampir ke sini di Muda Luar Biasa itu usia berapa? 16. Itu kayaknya 3 tahun. Iya, 16. 16 tahun ya. Benar, 16 tahun. Dan waktu itu cerita tentang apa itu waktu? Pada saat itu saya ikut Gita Bahana Nusantara kan, Mm-mm. yang orkestra yang tampil di 17 Agustusan di Mm-mm. Istana dan di mana ya? DPR kalau nggak salah waktu itu. Mm-mm. Terus ya kemudian diundang sama Muda Luar Biasa. Dan itu waktu Gita Bahana usia masih 16 tahun Ya, benar. dan waktu itu main apa di Gita Bahana? Waktu itu saya mainnya cello. Main cello. Ya, main cello. Setelah umur 16 itu 2018 kalau nggak salah ya. Mhm. Terus 2017 sama 2019 sama 2020 tuh saya ada sempat ikut lagi sih sama Gita Bahananya. Oh, berarti udah di mark ya. Oh, ternyata anak ini main cello. Oke nih. Jadi setiap acara-acara kenegaraan seperti itu bersama dengan Gita Bahana diundang ya. Ya, yang pertama saya audisi. Oh, oke, Heeh, oke, audisi. Itu heeh. audisinya gimana audisinya? Audisinya saya waktu itu jadi ke Jakarta, Hah? terus ya tampil di depannya itu apa kayak kayak konduktornya, Kurasi gitu ya. pelatihnya. Heeh. Pelatih-pelatihnya dan main apa waktu itu? Cello, bawa cello berarti ya. Ya, saya Bawa bawa cello cello. terus main apa waktu itu? Waktu itu ada membawakan lagu klasik juga, Aha. terus membawakan kayak kayak skills untuk Aha. tangan nada, untuk Mhm. kayak nunjukkan tekniknya, Mhm. gitu sih. Dan akhirnya standarnya masuk ya. Iya, Standarnya benar. masuk dan ikut Gita Bahana. Iya, Berarti benar. pada waktu itu masih sekolah ya. Iya, itu pertama kali saya ikut Gita Bahana kelas 1 SMA. Satu SMA. Ya, SMA di Surabaya juga. di Surabaya juga. Wow, arek Surabaya ternyata udah Iya. kayaknya kayak gitu loh. Kayak percaya nggak percaya kayak banyak anak Surabaya itu yang memang em, yang main klasik itu justru lebih banyak main-main di orkestra Jakarta ya. Iya, iya, Cukup benar. cukup banyak ya. Ha, 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 benar. Tapi mereka diem-diem gitu kayak Iya, nggak banyak-banyak ini tapi punya prestasi yang cukup luar biasa. iya. Oke. Jadi oke, Brahms malam hari ini ngulik-ngulik tentang Brahms. Ini kan juga namanya juga nama komposer juga ya. Iya, iya, Brahms benar. itu main piano gitu kan. Heeh. Ini bakat musik itu dari mana sih, Brahms? Bakat musik itu dari side-nya mama ya. Mama Ha, ya. ha, lebih di side-nya mama kalau Hmm. musik itu. Hmm. Karena emang dari kecil, dari dulu itu mama Hmm. kan emang suka musik. Mama Ya. sendiri adalah lulusan musik kan Hmm. dari Singapura. Kemudian mama ada sekolah musik sendiri, Wijaya Music, Hmm. di mana dari kecil saya juga belajar di situ. Hmm. Terus kemudian saya ya sampai sekarang. Sampai sekarang ya Ya terus dipush terus sama mama terus sampai sekarang. menjadi penerus ya. Oke, oke, Iya. jadi penerus. Tapi menariknya adalah ketika dengar musik itu kan ada ya beberapa yang Iya. orang tuanya itu bakat musik tapi anaknya nggak mau gitu. Oh Tapi ya, apa Brahms banyak itu pasti. senengnya gimana akhirnya lihatnya? Waktu awal pasti di guide ya. Kan Mhm. kalau kecil ya nggak ngerti kan. Mhm. Kalau kecil ya pasti maunya main-main. Iya, Jadi ya asal pencet gitu kan ya. iya, kalau Wah. asal
anak saya mau main nanti, dia nggak mau gitu, terus sudah nyerah ya, ya sudah nggak ada hasilnya. Tapi karena memang mama ini kan persisten ya orangnya, jadi Hmm. terus dilatih, terus apa ya, ditemenin, Hmm. terus Hmm. di-guide, terus akhirnya ya jadilah. Jadilah sekarang Mm-mm. ya. Nanti pada saat saya waktu kayak kelas 4 mungkin ya, kelas 5 Hmm. Hmm. SD, itu baru mulai bisa Oh, enjoy udah. sendiri, mulai ada kayak drive sendiri buat latihan. Oh, oke, oke. Berarti awal dikenalkan piano, instrumen piano tuh usia berapa? Waktu pertama dikenalkan, kalau berdasarkan ceritanya Iya, mama ya. ya, saya lupa tuh. Itu 3,5 tahun. 3,5 tahun. Kemudian celonya sekitar 4,5 tahunan, Oh, 4 oke. tahun. Terus umur 5 itu Mm-mm. saya udah dapat muri untuk pemain cello termuda. Wow. Iya. Itu waktu itu cello main apa? Waktu Musik itu apa? saya ada konser bareng Wijaya Music juga. Oh, begitu. Di DPL Arena waktu itu kalau nggak salah. Oh, di DBL Arena. Heeh. Tahun 2000 2008. 2008 ya. 2008. Ya. 2008. Oke. Wow, luar biasa. Jadi dari kecil memang karena keluarga ada yang musik, yang mama ya, Iya. eh, ikut latihan dan mau oke dan sebagainya sampai sekarang akhirnya. Iya, Tapi benar. tadi awalnya piano, terus milih cello. Kenapa kok pilih cello? Gak biola Ya, gitu itu mungkin? bukan saya juga yang Oh, pilih. jadi jadi mama ya. Itu katanya kalau berdasarkan mereka katanya, Heeh. karena Koko saya juga belajar piano dulu, Heeh. terus dia ke biola. Oh Terus jadi begitu. saya dari piano ke cello. Jadi kayak Oh, jadi supaya ada komplit ya mungkin. komplit ya. Heeh. Oh, ini memang pinter-pinternya mama supaya bisa ada anaknya bisa semua nanti bikin orkestrasi sendiri Iya, ya. heeh. Biar ada yang ngiringi kan mama vokal Oh, soalnya. oh begitu. Oke, loh ini berarti Brahms berapa bersaudara? Saya ada 3, Ada punya 3. kakak sama punya adik. Oh, Nah, jadi tengah-tengah ya. iya saya tengah. Oke. Adik juga bisa main musik juga. Adik juga bisa main musik. Piano juga. Piano dia bisa, Aha. kemudian dia bisa biola, Mhm. bisa gitar sama bisa alat musik yang tradisional Kucen. China. Heeh, kuc. Oh, kucen itu bisa ya. Iya. Wah, berarti yang kalau spesialis senar ini ya, adik gitar, gitar klasik juga ya. Sempat belajar gitar klasik. Wow, ini jangkauan tangannya luar biasa. Saya harus belajar nih kayak Iya. ini. Oke, Brahms, ini kan kalau saya lihat dari achievementnya memang cukup banyak dari main di DPR dan juga ikut lomba-lomba nasional itu meraih rekor muri juga cello termuda, sudah bisa main 20 lagu bersama orkestra, solo piano, Gold Award Cello Festival, dan serangkaian juara lainnya dari tahun 2008 sampai terakhir 2020 gitu ya. 2020 ini juga diminta khusus untuk ikut Kita Bahana Nusantara untuk virtual. Ya, benar. Oke. Sebenarnya ketika memilih Santo antara musik cello, instrumen cello atau piano, lebih suka yang mana mainnya? Kalau tergantung itunya, tergantung masanya. Itu tergantung masanya gimana Iya. tuh? Kadang ada masa saya suka piano, terus Oh kadang gitu. sudah bosen jadi suka cello. Terus tergantung juga konteksnya kan. Kalau Ah, misalnya cello itu biasanya lebih enak pas orkestra gitu. Dia kan memang celonya banyak kan, iya, iya. kayak section celonya ada Mm, berapa gitu. Jadi mm, kita bisa kayak ya barengan setim gitu ya. Kalau mm. piano di orkestra kan Dia sendirian. sendirian, dia tunggal ya. Iya. Dan juga karena sendirian jadi lebih kayak responsibility-nya lebih berat juga, pressure-nya Ya, lebih ya, berat kan. pressure-nya lebih berat ya. Kalau Ya. sama-sama kan dibagi Iya, bebannya iya gitu ya. benar. Jadi mainnya ya tanpa merasa wah ini kalau salah, ya nggak salah ya. Maksudnya kan Iya lihat ini benar. oke mainnya bisa sama-sama. Heeh. Jadi Oke. kalau misalnya dalam konteks orkestra gitu saya lebih suka cello. Tapi Oke. kalau kayak dalam konteks kayak piano sendiri itu Hmm. enaknya kan dia bisa ada kanan kiri kan. Hmm, hmm, hmm. Jadi kalau mau main sendiri itu sudah jadi ada suaranya gitu, ada bentuk Iya. lagunya. Kalau latihan cello itu kayak latihannya kan ya satu senar doang, masih kayak Hmm. ya kalau sendirian tuh jadi agak garing. Jadi ya beda-beda lah tergantung Beda-beda. masanya. Tergantung masanya. Oke, kalau sekarang berarti Brahms sudah masuk kuliah ya berarti ya. Sudah masuk kuliah. Kuliah di Biola University. Biola University. University. Ha-ha. Berarti ngambilnya biola malahan kuliahnya. Oh, bukan. Oh, sorry. Itu cuma namanya aja. Namanya aja Biola University Iya, di LA. di LA. Ha-ha. Biasa kalau sekolah musik ini kan nanti akan ada ambil mata kuliah yang major ya. Iya, benar. Ini apa yang diambil? Saya majornya di piano. Majornya di Iya. piano. Jadi memang lebih ke piano ya. Iya, benar.
Untuk sekarang lebih ke piano. Untuk sekarang apa biasa kan ada yang ngambil pedagogi gitu-gitu. Oh, kalau kelasnya memang kita tetap sebagai murid musik ya, maksudnya Mm-mm. kayak music student tetap kita harus ambil pedagogy class. Mm-mm. Tapi memang saya bukan khusus di music education. Mm. Saya di music performance. Oh, lebih ke performance. Ya, benar. Lebih ke music performance. Oke, piano performance ini juga tantangannya cukup banyak ya karena kan latihan terus setiap hari gitu ya. Iya. Belajarnya gimana sih waktu awal-awal ini masih semester awal berarti ya? Ini sudah semester 4. Sudah semester 4. Semester 4 sudah selesai. Jadi bentar lagi masuk semester 5. Sebentar lagi semester 5 tahun depan kayak udah ujian akhir ya kayaknya. Iya, tahun depan 1,5 tahun lah ya. ya, ha-ha. 1,5 tahun atau paling cepat setahun. Itu berarti tugas akhir apa? Harus tampil performance bikin bikin Ya, karya atau bikin recital sendiri. bikin recital sendiri Ha. dari komposer-komposer yang sudah ada. Bisa, nah itu apa kayak rosternya nanti kita mau mau main perform apa aja bisa kita tentukan sendiri. Hmm. Beberapa ada yang kayak incorporate mereka punya komposisi sendiri juga bisa. Mhm, oke. Jadi misalnya saya mau, karena saya pun meskipun music performance tapi tetap ada kelas, harus ambil kayak kelas improvisasi gitu-gitu. Hmm. Jadi misalnya nanti suatu ketika saya mau karang lagu sendiri, terus nanti saya mau main sendiri, nanti buat recital saya juga bisa. Oke. Ini menarik karena beberapa kawan juga sempat sekolah musik. Nah, ini saya juga penasaran sebenarnya sekolah musik itu belajarnya apa aja sih? Mungkin bisa dibantu dijelaskan. Kalau misalnya ambil salah satu mata kuliah gitu, itu belajarnya ngapain gitu? Nah, saya kurang tahu sistemnya kalau di negara lain ya. Iya. Tapi kalau di US itu kebanyakan, jadi pertama in general dulu ya, itu Hmm. ambil jurusan apapun biasanya kita tetap harus ambil GE, maksudnya kayak General Education. Ya, Itu pun misalnya di major pun musiknya sendiri kan kita banyak jurusan. Itu tergantung nanti mau ngambil fokusnya di music education, atau di music therapy, atau di music performance kayak saya. Tapi kita itu tetap akan harus ambil kelas-kelas yang kayak di area tempat lain-lain juga. Mata Jadi kuliah umum lah seperti itu ya. ya, jadi misalnya saya meskipun music performance saya tetap harus ambil yang kayak arrangement class. Itu Oke. yang sebenarnya ditekankan lebih ke yang music composition gitu-gitu loh. Hmm. Nah, jadi kalau misalnya ngambil mata kuliahnya ya tergantung fokusnya di mana ya. Tapi kebanyakan kita memang setidaknya sudah ngicip-ngicip semua lah. Nah, Ya dicobain semua. kalau di general education tadi misal kayak arrangement itu apa yang belajar apa? Kayak kebetulan saya belum sempat Oh, ambil belum sempat ambil itu. yang Oke, oke. improvisation class. Yang saya sudah sempat ambil itu Ah. yang music pedagogy. Itu gimana Mas? Itu kita diajarkan cara ngajar. Oke, cara ngajar. Heeh. Cara ngajar gimana? Seperti yang kemarin bikin TikTok itu sama si Jesslyn. Oh, ya. Jadi kayak kita diajarkan gimana kita promosikan musik Ah. kepada kayak publik Heeh. yang kurang ngerti mungkin ya Mhm. benefit musik, Mhm. atau enggak kayak banyak kan orang awam yang persepsi, terutama di Indonesia yang Iya, saya lihat ya, iya. itu persepsi terhadap musik masih kurang bagus kan. Mhm. Jadi kita diajarkan gimana untuk kayak advokasi gitu ya, Mhm. gimana how music ini benar-benar kayak benefitnya banyak gitu loh. Nggak cuman untuk kayak kita yang sudah tua, maksudnya kayak Iya. dari kecil tuh Heeh. penting sebenarnya musik itu. Gitu. Berarti ngajarnya gimana untuk materi yang didapat? Misal untuk cara ngajar, terus bagaimana cara mempromosikannya, lebih ke how to-nya itu bagaimana? Jadi kayak saya diajarkan bagaimana saya itu mesti kayak misalnya waktu itu kita diajarkan kayak apa ya, praktek ya, Praktek, ngajar oke. Aha. murid, terus kayak kita diajarkan gimana caranya kontrol ruangannya, Oh, terus oke. gimana cara kita bisa mengenali karakter anaknya. Kan anak-anak Iya, iya. kecil tuh susah atau Pak. Iya, Ya, iya, heeh. benar. Heeh. Makanya kayak sebenarnya saya waktu belajar itu saya juga ada kayak bisa relate dari Heeh. caranya mama sih. Karena kan Oh mama iya, juga Mama kan juga ngajar ya. Jadi heeh. bisa tahu dikit-dikit. Oh, aku Iya. pernah nih Iya, gitu ya. heeh. Emang kita mesti apa ya, Iya, iya. telaten. Heeh. Terus kayak apa ya, banyak kayak positif misalnya kayak bisa dilihat kan anak ini lebih bisa motivasinya dari positive reinforcement atau kayak Oh, negative reinforcement gitu lah pokoknya. positive enforcement. Itu Kayak gimana misalnya ya? kan beberapa anak itu ada yang mereka itu lebih driven kalau
dikasih pujian. Oh, oke, Ada yang mereka itu lebih driven kalau ada hukumannya. Ada seperti itu ya, malah dikasih hukuman Iya, dia malah tertantang gitu ya. Malah mereka Harus takut bisa gitu. gitu. Kalau misalnya dipuji-puji itu mereka kayak sudah nggak ngurus gitu loh. Biasalah gitu ya. Malah. Ada Oke, beberapa oke, anak oke. yang kalau kayak dikerasin, malah mereka balas keras. Oh. Ya kan? Jadi malah nggak bisa dikerasin. Hmm. Jadi memang tergantung gitu juga. Kelihatannya simpel ya, tapi ternyata kalau Ya. didalami cukup rumit karena Ya. harus mengetahui karakter masing-masing anak. Ya, benar. Apalagi anak kan mood swing ya, berubah-ubah gitu. Kadang Benar, seneng, kadang ini. Bagaimana pertemuan pertama suka ya, penasaran, pertemuan ketiga empat itu udah malas-malas. Itu diajarkan juga ya bagaimana cara untuk mengatasi itu ya. Iya, terus untuk cara buat every lesson tuh tetap interesting kan buat anak-anaknya. Gitu. Ya, luar biasa. Dan itu masuk di mata kuliah umum atau general education. Ya, itu masuk yang sebenarnya bukan di konsentrasi saya kan, tapi tetap saya harus ambil. Harus tetap ambil supaya sedikit tetap mengerti lah. Ya untuk basic-basicnya ya ketika untuk mengajar. Oke, baik. Sekarang saya masih bersama dengan Brahms. Kawan, kalau Anda mungkin mau bertanya-tanya seputar piano ataupun cello ataupun tentang classical music. Nah, ini masih fresh, masih sekolah, jadi ilmunya mungkin bisa digali tipis-tipis di sini kan ya. Lumayan loh, kapan lagi bisa ketemu dan bisa ngobrol dengan Brahms. Oke, saya jeda sebentar untuk informasi ringkas, setelah itu kita bisa lanjut ngobrol. Saya geser ke gatekeeper dulu. Flash News. Kawan, setelah menikmati menu daging, teh hijau yang aromatik bisa jadi pilihan membantu Anda menetralisir lemak dalam tubuh. Beberapa studi penelitian menyatakan salah satu cara menetralkan kembali lemak tubuh dengan mengkonsumsi teh hijau. Ya, saya masih bersama dengan Brahms Mulyawan. Kita ngobrol tentang Brahms, piano, dan klasik. Kalau saya belajar ini, saya juga sempat belajar sama kakaknya Jesselyn, Cika ya. Tentang classical music juga, general education, tentang tahun-tahun masa transisi dari masa masa klasikal, romantis dan sebagainya. Itu juga dimasuk general education ya. Kalau itu sebagai music performance student kita harus belajar malahan. Itu malah harus belajar ya. Karena kan kita kan performing kan, jadi kita harus mengerti benar-benar masa-masanya komposer ini dari masa apa, karakternya gimana, supaya kita performnya bisa sesuai gitu. Kalau Brahms sendiri lebih kemana? Kalau itu kita harus belajar semua sih. Belajar semua ya. Karena sebagai pianis kan tetap kita masih kayak sebagai musisi klasik kita harus bisa menguasai semua setidaknya. Tapi kalau personal preference saya lebih suka daerah romantik. Romantik ya. Zaman romantik. Karena impresionisnya itu lebih ya nyaman ya dengan sekarang. Lebih apa ya? Lebih ada feeling not necessarily feeling, kayak lebih kayak ekspresif. Kalau yang susah kalau dari masing-masing era itu apa yang kalau yang menurut saya kurang suka itu malah sebenarnya zaman barok ya. Itu kayaknya agak susah, rumit ya. Zaman barok tuh malah kalau berdasarkan notnya itu paling simple. Zaman-zaman Bach itu kan. Tapi notnya meskipun simple gitu, tapi mereka punya struktur itu very complicated, very complex. Gitu ya. Terus kemudian karena pada saat zaman itu kan resourcesnya terbatas kan. Jadi kita harus bisa mimik itu komposer itu pada saat memainkan lagu-lagunya mereka di zaman itu dengan resources yang terbatas, kita harus bisa mainkan itu suaranya yang terbatas itu di piano yang sekarang yang bagus. Jadi kita di piano yang bagus ini harus kayak cari cara gimana supaya suaranya kayak biasa, kayak terbatas, gitu jadi ya? Dinamikanya lebih kita dimampatkan gitu, range-nya tidak terlalu panjang tapi main di ini. Benar. Oke. Gitu.
Oke, wah, menarik. Ini mungkin Anda yang bermain piano mungkin bisa paham juga ya tentang konsep seperti ini. Ataupun juga Anda mau bertanya-tanya juga monggo silahkan Anda bisa telepon di 031 99 juta atau bisa WhatsApp di 0855 30 10 0055. Boleh Anda juga bisa pantau siaran kami via aplikasi Suara Surabaya Mobile. Bisa juga cek di suarasurabaya.net. Ini bisa kelihatan Brahms dan saya muncul di sini. Oke, Brahms terkait dengan piano, Brahms sendiri dan juga classical music, ada kepikiran nggak? Maksudnya aku ke musik pop deh gitu, bikin musik pop gitu. Oh, pastilah. Masih ada ya, Iya. ada juga ada ya. Apalagi di zaman sekarang ya. Heeh. Semua kan, apalagi di Indonesia yang saya lihat nggak ada. Maksudnya bukan nggak ada sih, kayak Belum jarang banyak, banget yang jarang. tertarik musik klasik kan. Heeh. Jadi gimana musisi-musisi klasik yang di Surabaya terutama juga saya lihat banyak itu kalau mau survive ya harus bisa itu ya, kayak harus bisa memperluas wawasannya ke daerah-daerah kayak pop, musik komersial gitu-gitu. Jadi saya pun juga kalau misalnya kayak main-main di musik kayak komersial yang kayak di wedding atau apa juga sering. Oh, sering juga Ah. main-main di sana. Oh, oke. Tapi tetap konsentrasinya kalau saya belajarnya klasik karena saya sukanya di klasik itu mereka membangun fondasinya bagus kan untuk teknik. Jadi kita diajarkan form tangan yang bagus Ya, untuk kayak gimana, kayak latihannya itu memang mereka cara yang konvensional tekniknya kan. Jadi itu kalau misalnya kita sudah bagus di klasik, kita mau pindah ke genre lain tuh lebih gampang Lebih daripada mudah. kita misalnya let's say dari pop terus kita mau belajar klasik gitu. Agak susah ya. Agak effortnya lebih tinggi ya. Iya benar, dan juga yang saya lihat banyakan sekarang kan banyak yang maunya instan kan, misalnya kayak lihat di YouTube atau apa gitu ya. Jadi mereka kalau bisa laku terus ya sudah nggak bisa develop lagi gitu. Ya. Karena mereka nggak punya fondasi yang bagus, mereka kayak cuman copy gitu. Oke, ini menarik Ya. ya karena memang dari dulu saya memang dengar kalau mau oke itu harus belajar musik klasik dulu gitu. Iya. Nah, ternyata memang sekarang tapi tidak dikasih tahu kenapa harus belajar musik klasik dulu. Karena kalau udah bilang klasik itu pasti bayangannya dulu adalah nerd gitu, banyak itu Bosenin terlalu gitu ya. bosenin, terlalu kaku, banyak Iya, kok benar. ndak apa namanya, ndak ekspresif, ndak gimana gitu. Tapi lebih dari itu adalah belajar form dan teknik ya. Iya. Jujur saya juga sering bosen. Apalagi kalau di sekolah musik, masih saya kan sekolahnya di musik klasik kan Iya, semua kanan kiri semua ya musik klasik. Oh, kan ya. iya. Kalau keluar dari kelas sudah dengerinnya pop. Saya bosen. Ternyata gitu ya. Iya. Dengernya juga pop Iya ya. memang. Kayaknya musisi klasik juga juga bosen semua deh, kebanyakan. Oke. Jadi kayak teman-teman saya yang di sekolah pun juga banyak yang kayak mereka juga dengerinnya nggak cuman musik klasik. Cuman ya gitu bagusnya kan kita memang harus dengerin variety ya, maksudnya kayak supaya kita bisa belajar dari berbagai genre gitu. Oke, jadi memang kalau Anda mau belajar musik kawan, memang awalnya harus belajar klasik. Karena apa? Karena belajar formnya. Karena teknik itu dibangun dari awal itu kalau udah kuat. Ini kan kalau musik masalah memori ya. Ya, Jadi kalau misalnya udah hafal, udah formnya kuat itu udah aman gitu. iya. Tinggal nanti fokusnya di mana, apakah memang mau benar-benar di classical music, mau ada visi misi ke depan di sana memajukan musik, ya monggo, tapi kan Iya. untuk basicnya di situ. Kalau Bram sendiri nanti rencananya kalau ke depan 10-15 tahun ke depan itu udah ada planning nggak mau bikin atau meneruskan sekolah musiknya Mama? Oh. Atau saya- bikin baru Brahms Music. Nah. Waduh. Atau bikin Brahms Music Concerto. Wah. Wah, sudah ada namanya ya. saya masih belum tahu sih. Masih jujur. belum ya? Masih belajar dulu aja. Mm-mm. Tapi kalau kayak ya maksudnya kayak mimpi-mimpi doang ya. Maksudnya kayak saya mau mimpi-mimpi ya. Mungkin kayak stay di US terus kayak nerusin musik di sana atau enggak film scoring kalau bisa juga, kalau Musik scoring. film scoring. Oh, film scoring. Itu tadi Ya. yang mau saya tanyakan, film scoring. Karena kan musik apa itu? Musik scoring itu kan gampang-gampang susah ya. Susah ya, gampangnya Susah-susah gampang. susah-susah gampang. Lebih ke susahnya Iya, ya lebih daripada ke gampangnya ya. susahnya. Karena memang harus menyesuaikan dengan tema Iya, kejadian tertentu dan Iya, kita benar. membawakan ini. Udah ada majornya memang mau ke sana, arah ke sana musik scoring.
Saya kebetulan juga sempat belajar di salah satu kelas itu Music Production and Technology namanya. Jadi Musik. itu Oh, itu masuk kategori itu, Music Production and Technology. enggak termasuk sebenarnya. Oke. Cuman ada yang saya belajarin dari sana itu waktu itu ya mirip-mirip film scoring. Jadi kita diajarkan gimana ya kayak buat skrip orkestra Oke. yang memang kayak ada diajarin beberapa misalnya setiap nada apa ya namanya itu tangga pitch ya apa itu misalnya kayak tangga nada C tangga nada D kalau misalnya orang awam kan ya sudah tangga nada gitu doang Iya, kan iya. tapi kita diajarin sebenarnya setiap tangga nada itu punya frekuensinya masing-masing toh Oke. dan mereka oke, iya. punya karakteristik dan how it kayak ngefek ke psikolognya kita itu beda-beda. Oke. Jadi misalnya situasinya lebih kayak misalnya sunrise gitu ya. Iya. Itu lebih kayak ke A flat gitu loh. Atau enggak misalnya misalnya di Oke, tangga nada C oke. pun Iya, makanya iya. film scoring itu mereka punya apa ya? Mereka punya tone tuh kadang bisa kayak cocok gitu ya. Misalnya kayak mellow itu benar-benar mereka kayak lebih ke F atau ke mana gitu loh. Jadi setiap tangga nada pun mereka punya misalnya range antara satu note ke note lain tuh kadang itu beda. Jadi misalnya ada aduh saya agak ingat lupa soalnya ini soalnya saya ambil waktu semester kedua. Jadi kayak ya itu kita belajar gimana setiap frekuensi itu ada perbedaannya sedikit-sedikit. Gimana itu karakternya bisa ngefek ke kitanya, terus gimana kita bisa manfaatin itu untuk masukin ke film-film. Soalnya bahkan di C di sini sama kadang C di tempat lain itu bisa beda-beda sedikit. Kok bisa itu? Frekuensinya karena misalnya 440 A itu kalau nggak salah 440 atau saya lupa ingat. 440 atau 441 jadi bedain satu frekuensi atau apa itu sudah beda sebenarnya. Oke, 440 dan 441 frekuensi C misalnya. Mesti agak nyari dulu ya. Gitu ya. Oke. Saya lupa ingat sih. Jangan langsung diambil ya. Oh iya. Tapi yang menarik adalah setiap chord itu ataupun setiap tangga nada memiliki apa itu namanya karakteristik tersendiri yang bisa membangun nuansa tertentu ya. Kalau misal ya simpel kalau misalnya melo untuk suasana yang sedih itu pakai chord apa biasanya? Biasanya orang ngambil yang flat ya. Biasanya tergantung. Misalnya kayak suasananya lebih kayak air. Itu biasanya mereka lebih kayak ke D flat, kayak lebih kayak tenang gitu ya. Melonya lebih kayak ketenang yang jernih, yang tranquil gitu. Terus ada yang kayak melonya lebih kayak ke hope, kayak ke ya itu sunrise itu. Rainbow mungkin kayak di A flat. Ya beda-beda sih. Atau di E flat juga bisa. Itu memang benar-benar kontekstual ya. Masih kayak situational, tergantung konteksnya gitu-gitu. Iya, jadi memang masih memiliki karakter masing-masing. Jadi untuk air di flat. Oke. Ini menarik. Oke. Baik. Nanti kita akan dengar beberapa karya yang sudah dibawakan oleh Brahms Mulyawan. Satu di antaranya saya siapkan ini ada di YouTube, nanti kita tampilkan. Saya geser sebentar ke Gatekeeper untuk catatan ringkas. Flash News. Rey Vargas petinju Meksiko merebut sabuk juara dunia WBC kelas bulu dari Mark Magsayo petinju Filipina. Pertandingan mereka berlangsung di Aladome San Antonio. Vargas menang split decision dalam duel 12 ronde. Ya, sebelum ke komposisi yang saya coba tampilkan, ada tambahan data di Gatekeeper dulu, lalu lintas mungkin. Ya, bentar. Ya, informasi dulu ini dari Bu Ida tadi melaporkan kehilangan motor Honda Beat warna hitam, strippingnya merah, nopolnya W5398 FM. Jadi hilangnya di kawasan pabrik gula Candi di depan rumah Pak Sukadi, bypass Mojokerto ke arah Surabaya, macet sekali. Sarannya lebih baik masuk jalur kota. Ini karena ada orkes katanya. Loh, orkes musik di dekat rel kereta loh. Wah, ini pas ya. Nah, parkirnya ini nggak rapi, kiri kanan, jadi macet sekali panjang. Arah sebaliknya lebih lancar.
Sarannya ini bisa lewat kota ya. Lanjut Pak atau Bu Isrumela ke Tol Luar Gunung arah Surabaya ramai banget. Ambil lajur kiri saja. Di turun Tambak Sumur udah mulai gerimis katanya. Oh, baik. Tambak Baik. Sumur, terima kasih. Siap. Pak Fajrin macet daerah Lamongan ke Surabaya sampai daerah persimpangan Jalan Kemerduru Seramben. Kemudian Trosobo arah Krian macet dari Pak Ubaidillah. Baik, terima kasih. Wah, ini ada orkes dekat rel kereta api. Vibes-nya luar biasa berarti ya. Oke, ini saya coba tampilkan dulu karya yang dimainkan Brahms Mulyawan, La Campanella, bener ya? Oh, La Campanella. La Campanella. Ini yang komposer milik Ini Liszt, Franz Franz Liszt Liszt. ya. Ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang komposisi ini. La Campanella. Oke. Kalau musisi-musisi klasik ini kan biasanya mereka punya background tuh cerita macam-macam ya. Oke, Kayak ya. biasanya bisa dalam-dalam gitu ya. Ya. La Campanella ceritanya lucu. Gimana? Dia itu cuman karena Franz Liszt pada saat itu dikehadiahin piano. Pianonya itu jadi piano kayak lebih kayak inovatif, piano baru gitu loh. Yang katanya kalau pencet tuts itu bisa cepet baliknya. Oh, oke. Terus dites sama dia. Hmm. Jadi ini lagu ini La Campanella itu translate-nya ke bells ya, little bells. Little Jadi Bells. dia tuh kayak cuman mau ngetes seberapa cepet pianonya bisa balik. Oh, jadi Iya. cuma itu akhirnya jadilah sebuah komposisi. Ya, dan memang komposisi ini karena memang cepet ya, jadi kayak lebih kayak ke ajang teknik gitu. Oh, begitu. Ya, Oke, baik. Kita coba dengarkan karya dari dia yang dimainkan oleh Brahms Mulyawan, karya dari Franz Liszt kawan, La Campanella.
Iya, sekali lagi nih komposisinya ngetes piano, nah, berarti intinya ya. Ngetes piano apakah pianonya tapi udah jadi komposisi yang ngeri gitu ya. Oke, ini kan saya juga sempat lihat apa namanya TikTok milik Gigi ya, Jiren Geraldine. Dia tuh bikin yang kelihatannya susah tapi ternyata mudah ataupun kelihatannya mudah tapi ternyata susah. Nah, kalau yang ini tuh masuk yang mana? Ini kelihatan susah, memang susah. Kelihatan susah memang susah ya. Kelihatan susah. Ya, karena memang ya ini bukan susahnya. Kalau susah itu kan banyak toh. Oke, Maksudnya oke. susah secara musikalitasnya, susah secara interpretasi. Heeh. Kalau ini susah secara tekniknya. Secara Memang masih tekniknya. latihan kalau ini. Karena memang kalau dilihat tadi range-nya mainnya cukup jauh-jauh ya. Iya, gede-gede. Gede-gede ya. Terus memang cepat kan. Speednya juga Iya. ya. Bener. Dan memang kalau dengan piano yang sekarang ya Ya oke. oke lah, oke ya. Bantalannya balik kalau dulu Iya. kan memang agak Memang. susah gitu ya. Heeh. Wow, oke, menarik. Lucu-lucu. Ini menarik. Ini Heeh. untuk behind the story dari komposisinya Frank Liszt. Ya ada aja ya. Mungkin pada waktu itu memang butuh tes. Ini kayaknya kalau tes piano gitu pakai komposisi ini oke lah ya. Atau Oh, kalau sekarang sih harusnya piano-piano sudah bisa ya. bisa ya. Malah biasanya sekarang Hmm. pianis-pianis itu kayak beberapa pianis yang hebat ya. Mhm. Itu bisa jauh lebih cepat lagi kayak aduh gila-gila sampai kadang kamera tuh nggak nangkep. Bisa lebih cepat daripada ini. Oh pasti, heeh. Kalau saya kan mainnya nggak belum terlalu. Maksudnya kalau musisi-musisi dunia itu kadang bisa lebih cepat dari kadang ya dari kamera. Oh begitu. Heeh. Tapi nggak tahu ya kalau kamera sekarang ya itu kayak Heeh. mungkin 2000-an ya. Itu yang saya lihat di YouTube beberapa kali itu kayak kadang kameranya nggak ngikuti. Misalnya contoh komposisinya siapa? Dia ada satu yang main itu namanya Evgeny Kissin. Itu F. cepet banget. Henny Kishin. Ya, tulisannya EVGENY terus Kissin. Kisen. Enggak, KISSIN. Oh, Kishin. Oke. Ya. Dia bawain apa ya waktu itu? Ini lagu ini. Oh lagu ini Ha-ha. juga. Tapi cepet banget sampai Oh. enggak itu. Tapi cuman emang kameranya waktu itu kan terbatas Ya juga terbatas ya. Jadi, Kalau ya. sekarang kan udah detail Iya, dan lebih ha-ha. cepat. Oke, ini kalau ngomong permainan cepat, kalau di TikTok sekarang kan rame yang namanya komposisi e-rush ya, pernah tahu ya? Oh, apa itu? E-rush gitu. Jadi dia mainnya sebentar. Ini saya Ha. juga tak coba carikan karena ada beberapa nih yang sebenarnya ini dari game yang di apa ya nama gamenya ini ya? Oke. Rush E atau apa ini judulnya? Sebentar. Apa namanya? Rush. Eh, sebentar. Saya coba. Nah, ini kalau kurang lebih komposisinya seperti pernah denger nggak? Ini diambil dari game kalau nggak salah. Nah, ini baru kayaknya. Jadi memang kalau lihat di beberapa game itu ada game yang pakai keyboard sama pakai mouse itu loh. Nah, ini juga satu di antara komposisi yang dipakai untuk ini. Nah, itu. Oh. Nah, oke. Berarti boleh nanti next dimainkan ya. Oke. Tak belajar sih. Jadi komposisi ini judulnya Rush E atau bagaimana nih judulnya? Rush E on piano seperti itu. Jadi awalnya kalau saya tahu ini berangkat dari game, setelah itu ada yang memainkan, ada yang bawa piano, ada juga dimainkan dalam violin gitu. Luar biasa. Oke, tadi udah dengar komposisi Frank Liszt. Kalau dari semua atau selama ini belajar milik komposer siapa aja? Semua Beethoven, Iya. Mozart, Kebetulan sudah belajar hampir semua sih. hampir semua ya. Heeh. Tchaikovsky gitu-gitu Ya, sempat. sempat ya. Oke, kalau bedanya komposer Rusia, komposer yang lain gitu, itu apa? Ada ciri khasnya masing-masing apa dong? Mungkin bisa dibantu. Kalau komposer Rusia itu mereka lebih karena banyak apa ya? Bukan secara semuanya sih. Kayak komposer Rusia terutama yang di zamannya kayak Rachmaninov, Shostakovich gitu-gitu. Mhm. Mereka kan hidupnya itu pada saat itu masih
Rusianya yang Rusia kejam ya. Iya, Jadi mereka itu di bawah apa ya? bawah Di tekanan bawah gitu. tekanan yang mereka itu nggak bisa kompos sembarang sembarang lagu gitu loh. Hahaha. Mereka harus komposnya ya lagu-lagu yang sesuai dengan visi misinya pemerintahnya atau Mhm. enggak yang memang yang kayak kampanyekan pemerintahnya gitu. Oh, begitu. Ya. Jadi kalau nggak salah itu zaman siapa ya? Itu bahkan kayak kalau misalnya kita di publik Mhm. kayak nangis gitu ya, Mhm. itu bisa diartikan kayak kita itu nggak suka sama pemerintah gitu loh. Jadi emang, Oh. jadi pada saat itu kayak komposer-komposer tuh kayak susah, kayak ada batasannya di situ. Jadi kita nggak, kayak banyak batasannya gitu loh. Banyak batasan ya. Terus Berarti banyak lagu-lagunya mereka yang setelah dipublish terus di ban, di Hmm. ban. Mhm, mhm. Terus ada beberapa itu yang mereka sampai keluarganya ditangkap, diinterogasi Oh, gitu-gitu. cukup Jadi cukup. emang lagu-lagunya mereka jadi karakteristiknya lebih kayak kayak apa ya? Oppress gitu ya, lebih kayak rap, rebel, Mhm, kayak lebih mhm. kayak revolution gitu-gitu loh. Mhm, mhm. Dan memang nggak bisa yang impression gitu, nggak bisa berarti ya, belum bisa ya. Ya, lebih jarang mereka Lebih karena jarang. kebanyakan kalau impresionisme itu malah dari daerah Prancis. Ya, Perancis. kayak Debussy. Iya. Heeh. Oh, itu seru itu. Ya, kalau impresionisme kayaknya dari situ. Kalau dari Rusia kayaknya mereka sudah terlalu stres. Iya, Dan akhirnya musiknya terkesannya itu kayak berat dan kaku ya, seperti iya itu ya, ya. lebih kayak ya ya lebih kayak Ya, tertekan gitu. lebih 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 straight gitu ya dia, dan luar biasa. Oke, oke, baik, nanti kita akan ngobrol lagi. Saya izin geser sebentar kembali ke Gatekeeper untuk simak catatan ringkas. Flash News. Hari ini tradisi grebek besar digelar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Warga dan sejumlah abdi dalam keraton ikut berebut gunungan estri. Tradisi tahunan ini tujuannya untuk memeriahkan momen Idul Adha. Ya, Anda masih di program Musik Klasik Suara Surabaya. Saya bersama dengan Brahms Mulyawan yang narasumber luar biasa, masih muda, young guns gitu ya. Harapan untuk musisi-musisi klasik ke depan, untuk musisi Indonesia ya. Karena sekolah di luar negeri juga. Nanti rencananya kalau udah selesai sekolah tetap stay di Amerika atau mau balik di Indonesia? Kalau rencananya pinginnya Pengen ya? stay di Amerika. Pengen stay Setelah itu ngapain stay di Amerika? Ya itu kalau bisa dapat kerjaan ya kerja di Amerika aja. Ya, as a musician ya tetap ya. Ha. Tapi memang lebih ke mana tadi, musik-musik apa namanya, musik ilustrasi. Kayak film scoring gitu. Film scoring. Ha. Kayak mungkin kayak buat Disney kalau bisa Oh, gitu iya, iya. loh. Itu musiknya juga indah ya seperti itu ya. Ya, Princess mereka- Bride, mereka kayak sebenarnya kayak Disney sendiri kan punya karakter sendiri kan. Kalau kita Mm-mm. dengerin ya Mm. gitu-gitulah. Dan memang rencananya Iya, memang suka pada itu ya. Ya, saya emang dari kecil memang suka, mama kan memang suka Disney. Oh kan. gitu. Jadi emang dari kecil nonton kayak animasinya Disney gitu-gitu. Terus kayak Oh. memang bagus sih. Dan kan bisa bawa kayak apa ya, dari musik Mm-mm. bisa jadi inspirasi, bisa jadi kayak pegangan hidupnya beberapa orang. Oh, siap, Ya siap. kan bisa jadi harapannya orang. Kadang orang itu bisa stres itu atau apa ya. Stress release ya, bener. Terus kita nggak tahu, kita cuman padahal pada saat itu kita cuman kayak karang lagu atau kayak kita cuman kompos lagu, ternyata lagu itu bisa jadi kayak apa ya istilahnya, bisa jadi penyelamat penyelamat Iya, lah, maksudnya kayak bisa bisa jadi membantu orang untuk meringankan iya beban iya ya. iya. Dan Ah. itu saya pingin bisa gitu, pingin Boleh tuh menarik. Karena musik healing ini kan juga iya benar, bagus loh. susah nyarinya ya. Mm-mm. Kadang kalau nyari itu di playlist di mana, Spotify atau Apple Music, nyari musik healing itu keluarnya yang untuk spa gitu ya. Suara-suara kericik-kericik sambil main gitu. Tapi memang ada teorinya kah itu memang untuk musik healing ataupun juga membuat atmosferik piano mungkin atau atmosferik apa gitu. Harusnya ada, tapi saya belum belajar. Belum ini. Itu kayaknya lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi kan. Hmm. Tapi kayaknya karena memang musik-musik gini kan sudah benar-benar expose kan sekarang Iya, ya. iya. Jadi banyak yang kayak
terutama di barat ya. Dunia barat kan banyak yang mereka kayak ya sudah kompos lagu sebanyak-banyaknya. Jadi mereka kadang juga sudah nggak terlalu sampai neliti teorinya lebih dalam gitu nggak? Jadi Iya. pokoknya mereka Jadi produce Ya gitu. di-produce saja. Terus bisa bantu orang gitu. Terus ternyata ya kebetulan, ternyata cocok aja gitu. Ada ini nggak ke komposer yang jadi favorit untuk musik scoring? Kalau music scoring itu ya Hans Hans Zimmer Zimmer lah ya ya. pasti ya. Itu emang dia hebat. Hans Zimmer, ya Hans Zimmer sih. Itu dia satu tone aja udah bisa membuat apa namanya nuansanya tuh kayak kelam gitu ya. Terutama Ya. itu yang di Dark Knight Rises yang dengan Ya. Joker itu kayak wow gitu. Terus kalau nggak salah Interstellar juga Interstellar itu juga number one itu Ya. itu luar biasa. Ya. Hans Zimmer itu kayak panutan semua orang kayaknya ya. Ya, emang dia hebat sih. Luar biasa memang Hans Zimmer. Oke. Saya coba tampilkan lagi nih karya yang dibawakan oleh Brahms Mulyawan, komposisinya Bela Bartok. Nah, ini ada cerita nggak Six Dance in Bulgarian Rhythm? Oh, Bela Bartok ini, waduh, kayaknya kalau nggak salah ya. Iya, iya. Ini ceritanya dia ini satu buku, dia buat buku ini, kalau nggak salah ya tapi ya, saya lupa ingat. Dia itu buat buku untuk anaknya, iya, kayaknya buat buku buat anaknya. Terus ini salah satu lagu yang ada di seri buku itu. Oke. Jadi mau beli buku ya. Buat buku untuk anaknya. Iya, untuk Membuat buku untuk anaknya. karena dia emang kayak komposer piano juga kan. Oke, Terus ada salah satu lagunya di buku itu juga itu. Oh, oke. Inilah dia karya dari Bela Bartok yang dibawakan oleh Brahms Mulyawan, Six Dance in Bulgarian Rhythm part 1 dan 2. Nomor 1 dan 2.
Iya baik, terima kasih Anda masih di program Musik Klasik Suara Surabaya dan masih bersama dengan saya Brams Mulyawan. Yang tadi beberapa karya yang sudah ditampilkan, Six Dance in Bulgarian Rhythm nomor 1 dan 2. Tadi saya sempat tanya colongan ya ke Mama ya. Kalau musik klasik itu belajarnya boleh usia berapa aja gitu? Ternyata enggak ya. Sembarang. Sembarang ya. Mau belajar sebenarnya musik in general ya. Iya. Mau belajar kapanpun ya nggak apa-apa sih. Karena emang ya terserah kamu. Ya, Sebisanya ya. Iya, dan juga memang kalau misalnya memang kalau kita tanyanya masa optimalnya Iya. untuk kayak bangun kayak hearing gitu-gitu, emang paling baik itu di usia sebelum 6 tahun Sebelum 6 tahun. atau sebelum 7 tahun lah. Oke. Itu memang karena pada saat itu brain itu masih kayak masa-masanya developing kan. Itu memang beberapa ada kayak studi. Pada saat itu saya belajar juga di music pedagogy. Oke. Itu karena memang musik itu kayak kita kalau dengarkan musik itu hit every kayak region in the brain gitu, kayak stimulate hampir semua area di otak. Kan beberapa itu kayak ada studinya di MRI ya. Kalau misalnya kita kayak ngerjain soal matematika, itu ada satu area yang terstimulasi gitu, yang aktif. Terus ada misalnya kita kayak gambar atau apa, ada satu area lagi. Tapi kalau musik itu kayak hampir semua itu terstimulasi. Semua area brain Jadi, itu otak itu Nah, terstimulasi. kalau misalnya kita main musiknya, itu malah lebih sudah kayak benar-benar kayak istilahnya mereka nyebutnya itu kayak brain workout loh, kayak full body workoutnya buat brain. Gitu. Jadi emang karena musik klasik terutama yang kayak not balok itu kan ada kayak matematikanya juga ada sebenarnya, ngitungnya juga ada. Terus kita juga harus bisa mikir secara artistik gitu kan. Iya. Jadi hampir semua itu tersimulasi. Terus mereka bisa bantu untuk develop hearing dan juga apa ya, communication kalau nggak salah di anak usia yang kayak ya itu masih di muda, balita berarti masih, ya, bawah 5 tahun itu oke lah ya. kecil. Dan kita develop hearing sensitivitas terhadap musik itu jauh lebih baik, masih lebih cepat ya pada saat umur itu. Tapi kalau sudah tua pun mau belajar ya nggak apa-apa sih. Bisa ya, Iya, tetap bisa. bisa aja. Katanya muridnya ada yang sudah senior ya. Iya, Mama muridnya dari kecil banget, dari yang kayak Kids of Music kan Wijaya Music ada kayak program Kids of Music. Jadi kita ini kayak ya anak-anaknya diajarin kayak lebih ke nyanyi-nyanyi gitu-gitu. Ya itu diajarkan belajar untuk mengembangkan sensitivitas terhadap musik tadi itu. Tapi juga Mama juga ada ya murid kayak sampai senior sampai umur 70 80 yang sudah kayak mereka belajar musik itu bukan belajar yang susah-susah ya, buat kayak enjoy gitu kan. Biar nggak pikun, biasanya nggak Alzheimer itu gitu benar ya. loh. Karena emang ada studi juga mereka itu musik ini kan bisa, nah ini relasinya masih belum tahu gimana. Tapi kalau dari bukan survei, kayak lebih kayak studinya ini, mereka bisa invoke kayak memories gitu loh. Karena certain notes itu, certain melodies itu bisa teridentikan kayak associated with kayak memory ini gitu loh. Jadi emang kadang musik ini, bukan kadang sih, malah banyak kayak panti jompo gitu ya, tempat-tempat yang buat orang tua atau kayak rehabilitasi yang buat Alzheimer, demensia itu pakai musik untuk pengobatannya. Dan kadang itu bisa ingat masa-masanya karena dari musik itu bisa manggil bukan manggil ya? Memori tertentu itu karena mereka juga link ke emosi kan. Oke. Jadi dari emotion tuh terus kayak ke link ke memori gitu. Berarti memang musik ini cakupannya sangat luas sekali kawan. Benar. Jadi musik berhubungan dengan memori. Jadi banyak-banyak dengar musik ya, supaya nanti kalau kita di recall itu gitu ya. Ada masa-masa indah di dalam musik itu. Oke, Brams, ini mungkin suggestion untuk pendengar Suara Surabaya kalau mau dengarkan musik klasik ini, dengerin yang mana dulu, yang gampang-gampang yang karyanya siapa sih paling enak ataupun paling nyaman didengarkan seperti itu. Sebenarnya kalau musik itu preference ya, subjektif. Saya nggak bisa kayak ngomong yang paling enak yang mana, cuman ya kalau emang sukanya musik kayak musik metal, ya dengerin aja musik metal. Kalau sukanya musik, misalnya musik pop atau musik kayak blues, jazz, ya
sesuai selera sendiri-sendiri aja. Yang lebih saya sarankan tuh mungkin ke yang umurnya masih kayak bayi atau kayak ibu-ibu yang hamil yang punya anak. Itu memang disuggest jangan didengarkan musik metal. Karena emang ada studi itu mereka ada yang beberapa cuman didengarkan ke musik yang disonan ya, maksudnya kayak bukan disonan sih, atonal kalau nggak salah. Atau apa ya istilahnya. Jadi mereka itu asal bunyi gitu loh. Oh, oke. Yang nggak ada harmoninya gitu-gitu. Terus ada bayi-bayi lain lagi yang didengarkan ke yang Musik-musik yang terstruktur kayak, seperti itu. kayak lebih ke musik klasik gitu ya. Terutama bukan yang di zaman barok, bukan di zaman 20th century kayak barusan Bela Bartok, bukan yang di zaman-zaman gitu. Itu kan lagu-lagunya sudah kayak Yang lebih agak lebih kayak abstrak gitu kan. ya. Jadi lebih ke daerah zaman klasik kayak Mozart, Beethoven gitu-gitu. Itu perbedaan di development brainnya beda. Jadi kalau misalnya untuk ibu-ibu hamil atau punya anak-anak yang bayi balita, lebih baik didengarkan ke yang klasik-klasik gitu. Classical gitu ya. Classical. Mozart, Ya, Beethoven. Beethoven. Itu bisa bagus untuk yaitu hearing dan komunikasinya mereka. Oh, oke. Meskipun mereka nggak harus jadi musisi ya, Iya. nggak harus kayak setelah itu dilanjutkan dengan belajar musik, nggak harus. Dan itu kan memang hanya untuk menstimulus aja berarti. Iya, benar. Stimulus Untuk brainnya dia atau otaknya. otaknya itu bisa berkembang. Oke, Brahms, apakah nggak mau ngonten seperti anak-anak muda lainnya gitu kan? Kan usia masih cukup muda Iya. sekali ya. Biasa kan anak-anak zaman sekarang dikit-dikit konten, bikin apalagi Iya. punya kemampuan storytelling seperti ini dan juga bermain piano kan oke. waduh. Nanti coba ya, tak cari waktu ya. Kesusahannya apa memang kalau misalnya bikin konten-konten seperti itu? Kalau bikin konten tuh mesti niat ya. Niat ya. Belum ketemu niatnya. Mesti Jadi- niat sama komitmen. Niat dan komitmen. Iya. Dengan kesibukan sekarang sepertinya masih belum bisa ya, masih belum memungkinkan ya, belum memungkinkan. Iya. Masih belum prioritas utama ya. Belum prioritas. konten. Oke, ya, belum prioritas utama. Menarik. Nanti ke depan ini Agustus kembali ke US dan melanjutkan untuk semester Kelima. kelima. Iya. Di semester 5 ini ada tantangan apa nih? Semester kelima ini nanti saya akan untuk harus persiapan untuk semester 6-nya kalau bisa ya akan ngadain junior recital. Oke, itu Ya. seperti bagaimana? Junior recital tuh kayak pre-recital yang Uh-huh. untuk ujian akhir, Heeh. tapi kita kayak ya untuk latihan gitu loh. Bukan latihan sih, lebih kayak apa ya? Kayak apa ya? Kayak prototype-nya gitu Oh, loh. prototipenya. Ya Oke, buat oke. untuk nanti senior recital. Nanti ada namanya senior recital tuh ya untuk yang terakhir itu. Jadi itu ini emang full recital. full recital. Jadi ini untuk gambaran kayak teasernya Ya, gitu di awal ya. Saya Kita buat untuk seperti- latihan perform buat recital sendiri di kayak ya di panggungnya mereka gitu. Oke. Luar biasa. Brahms, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih ya. Sudah ngobrol-ngobrolnya ini menarik sekali, banyak pengetahuan yang saya dapatkan malam hari ini. Oke, terakhir sebagai penutup ini saya mau coba tampilkan yang dimainkan oleh Brahms, Sonata Number 21 in C Major, Opus 53, karya dari Beethoven ya. Waldstein ini gimana ceritanya? Waldstein. Hmm. Waldstein ini di tengah-tengah pada masanya Beethoven Mm-mm. dan dia ini atau enggak ada satu lagi yang lebih terkenal itu Moonlight. Oh, oke, Moonlight. Iya, oke, coba saya tampilkan Moonlight aja kalau Kalau Moonlight mungkin orang-orang lebih ini ya, lebih lebih- familiar dan lebih dong. lebih- Kalau yang Moonlight ini ada ceritanya enggak? Kalau Moonlight ini dia ini Beethoven kalau nggak salah patah hati. Oke. Terus Heeh. ya ini lagunya. Oh gitu. Heeh. Sesimpel itu berarti dia patah hati dia sudah bikin musik ya. Heeh. Dia kok nggak salah dia ditolak. Oh. Heeh. Brahms belum sampai tahap ini. Apa enggak? Oke. Ya. Saya sibuk. Enggak sibuk lah. Kakek tugas saya. Jadi masih belum membagi antara hati dan ini ya. Heeh. Belajar sela gitu ya. Iya. Nugas saya. Nugas dulu. Oke, ini sebagai penutup di sesi yang pertama bersama dengan Brahms, kita tampilkan karyanya Brahms Mulyawan, dimainkan oleh Brahms Mulyawan, karya dari Beethoven yang Moonlight Sonata ya, bagian yang ketiga ini yang cukup terkenal. Iya benar. Karena Beethoven patah hati, terciptalah komposisi ini. Ya itulah musisi ya, kalau ada saat-saat bahagia jadi lagu, sedih jadi lagu, terus kalau masa-masa bingung galau juga bisa jadi komposisi. Oke, ini saya coba tampilkan, Anda bisa simak di aplikasi Suara Surabaya Mobile penampilan dari Brahms Mulyawan.
English is my second language. Semanggi Surabaya, semangat tinggi untuk Surabaya. Berdaya lewat karya. Kalimat ini bagian dari tujuan para ibu-ibu di Dukuh Sutorjo. Berkarya dengan membatik diberi nama Batik Serasi. Produk dari Rumah Padat Karya masuk program pemerintah Kota Surabaya demi menaikkan taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Lia, perempuan 65 tahun dipercaya sebagai ketua kelompok Batik Serasi. Pada Suara Surabaya, Lia bercerita beberapa waktu lalu lokasi yang jadi produksi Batik Serasi di Jalan Labansari nomor 1 Kecamatan Mulyorejo ini diresmikan Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Kenapa dinamakan serasi? Karena kami awalnya itu terdiri dari ibu-ibu yang berbeda, dari latar belakang, ataupun dari pendidikan, ataupun dari wilayah lingkungan. Ada yang dari perumahan, ada yang dari warga sekitar Kelurahan Dukuh Sutorjo. Kita hanya ingin menyerasikan satu pemikiran bahwa kita punya cita-cita yang sama, yaitu ingin menjadikan batik kita, batik Indonesia, terutama batik tulis, itu tetap menjadi idola kami, sumber penghidupan kami sebagai ibu-ibu yang berstatus MBR. Dulunya tuh ada sekitar 30-an, tapi akhirnya ada seleksi alam, yang akhirnya kami hanya tinggal 15 orang. Dari kami punya ciri khas, karena kita kan berbeda, tapi kita tetap mempunyai satu kesamaan, yaitu memajukan batik tulis, yang akhirnya itu tadi disebut Batik Serasi. Lia yang sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga menceritakan, awal Batik Serasi itu murni batik tulis. Tapi sesudah ada pelatihan, yang dihasilkan Batik Serasi beragam. Tapi sayang, produksinya sempat terhenti karena pandemi COVID-19. Akhirnya berkembang juga Batik Serasi. Ada yang ekoprint, yang kain olahan, shibori, batik cap, yang lebih banyak variasinya. Dan mungkin masih belum seberapa digemari seperti orang menggemari batik tulis. Kami belum mengirim, pemesanan selalu ada. Dan yang dulu-dulu kita hanya jual di antara teman-teman. Pandemi mulai lewat, meskipun belum 100%, saya meminta bantuan Pak Lurah untuk menghidupkan kembali batik serasi kami, supaya tidak kalah dengan pembatik-pembatik yang lain. Padahal kami punya pembatik yang luar biasa, ibu-ibu MBR yang selalu ingin maju. Siapa lagi yang bisa melestarikan batik kita, budaya kita, terutama batik ini, supaya bisa terus sampai ke anak cucu kita nanti. Semangat gotong royong, semacam gayung bersambut antara pemerintah kota dan juga UMKM. Ini kata Yudi Eko Handono, Camat Mulyorejo. Di saat pandemi COVID-19 mulai melandai, aset pemerintah kota Surabaya bisa dimanfaatkan para kelompok batik serasi. Karena Padat Karya juga menggandeng warga Sutorjo yang kebetulan juga MBR yang berminat untuk belajar memproduksi batik. Jadi digandeng begitu. Jadi ada semangat gotong royong dari warga, baik warga perumahan maupun perkampungan untuk saling membantu begitu. Terutama dari warga yang sudah mahir di kelompok serasi dengan kelompok warga MBR. Di 10 orang jumlahnya, sementara jumlah kelompok serasinya lama 18 orang. Jadi ditoto bergantian. Dengan adanya rumah batik ini bisa memaksimal produksi, karena tadinya mereka tidak punya tempat ya, di masing-masing rumah. Dengan rumah batik ini bisa digunakan untuk berproduksi di sana. Jadi disediakan tempat maupun peralatan. Dengan adanya MBR ini tenaga baru ya, jadi harapan kita bisa maksimal. Semanggi Surabaya, semangat tinggi untuk Surabaya.